Profesor Tom Tam, itu panggilan akrab kita. Anda adalah ensiklopedi kita. Jadi setelah kenal Anda, saya sudah males buka Britannica, buka Wikipedia. Lebih baik saya buka Profesor Tom Tam aja. That's too high. Ya, hari ini Anda akan memberi pencerahan kepada kita tentang, kalau saya bilang sih peradaban Batanghari. Monggo, waktu di tangan Anda. Ya, Batanghari itu muara dari Sungai Batanghari yang 800 km itu. Nah, di situ ada muara Jambi. Jadi peradaban itu muncul di situ. Sebetulnya lokasinya itu kan di Selat Malaka ya. Nah, Selat Malaka itu sebetulnya sudah terjadi semacam globalization. Di situ adalah lintas daripada perdagangan dan angkatan-angkatan laut, angkatan daratnya dari seluruh negara-negara yang lewat di situ. Jadi kalau tidak hanya sekarang, globalisasi itu dari segi perdagangan, pertempuran, globalisasi kan bisa pertempuran juga. Terus dari segi tadi peradaban, civilization, terus kultur, exchanges itu terjadi di situ. Makanya terus itu menjadi flourishing dia, menjadi berkembang. Akhirnya membantu peradaban di situ dan akhirnya kultur di situ ya. Di sepanjang Batanghari itu terjadi. Jadi kapal-kapal itu masuk dari mana aja tuh bisa navigate di dalam river Batanghari itu bisa masuk ke dalam sejauh 60 km. Sehingga terjadilah melting pot di sepanjangnya. Jadi kapalnya bisa masuk. Bisa masuk. Dan mereka navigate itu ada batu, ada apa. Jadi ada ketertarikan khusus yang saya belum tahu kenapa, tapi mereka masuk ke dalam. Jadi ada sebuahnya, textbooknya ada, tapi influence atau pengaruh dari Hindu dan Buddha itu sangat besar di situ. Ya, karena muara Jambi itu muara Jambi adanya. Tentunya dengan Spice Trade itu, ya. Jalur rempah itu seperti jalur sutra, jalur rempah, jalur laut rempah itu semuanya lewat situ, Pak Jaya. Semuanya. I think everybody knows about it. Nah, karena itu terjadi peningkatan kebudayaan dan peradaban dan zaman megalitiknya sudah ada 4.000 tahun yang lalu kan, ada menhir ya, ada patung-patung, juga local culture juga kan ada. Aditya Warman itu Abhirawanya. Aditya Warman itu sebetulnya kalau kita teliti benar-benar itu human sacrifice ya, seperti di Inka. Abhirawa namanya itu, dewanya tuh, untuk memberikan dia memberikan hujan itu. Kalau kita betul-betul lihat Aditya Warman itu ganas banget itu. Jadi sekarang dari nama Aztec. Iya, seperti Aztec di Inka di mana gitu ya. Nah, jadi pengaruh yang paling besar itu adalah situs percandian Muara Jambi. Yang di situ menjadi pusat learning yang menurut penulis tukang rekor ya, jurnal itu Ising itu 20.000 orang yang belajar di situ dari seluruh dunia, bukan seluruh dunia maksudnya seluruh zaman itu ya. Iya. Nah, juga guru-guru dari Nalanda tuh datang ke situ. Ya. Ada 5 tahun, berapa tahun gitu. Nah, Ising itu juga bukan belajar, dia hanya 6 bulan belajar tata bahasa Sanskerta di tempat learning itu gitu ya. Nah, terus dia kan habis di situ ke Nalanda. Yeah. Dia bawa 50.000 syair-syair atau stanza. Dipelajari di Muara Jambi. Anggap aja Muara lagi Learning Center atau University ya. Nah, selama 10 tahun dia mempelajari itu 50.000 stanza itu untuk diterjemahkan ke bahasa Cina. Dia 10 tahun baru dia kembali ke Cina. Jadi, nah disitulah terjadi pusat kebudayaan percampuran itu Hindu Buddha yang menjadi candi-candi itu.
Iya. Mohon maaf, Prof. Saya loncat sedikit. Kan di legenda mitologi China itu ada yang perjalanan ke barat. Itu yang ada Sun Gokong, ada Tripatkai, segala itu. Yang konon itu diutus Tripatkai diutus untuk ngambil, iya, mengambil kitab dari barat. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Barat maksudnya Yunani ya? Ya, barat dari Cina, bukan Yunani. Saya kira ke selatan betulnya. Oh, itu sebutannya South Sea. Iya, South Asia. Jadi ada Southeast Asia, Iya. ada juga namanya South Sea. Jadi Laut Cina Selatan. Bahasa akademiknya South Sea. Jadi orang pada heran, skolar itu pada heran kenapa Ising itu spend 10 tahun di Sriwijaya yang disebut sebagai apa sih itu daerah dari South Sea gitu. Jadi pada tanya-tanya kenapa dia. Karena pengembangan dari ajar mengajar di University of Muara Jambi ini itu sangat bagus. Sehingga dibetah di situ dan dia mendapatkan dukungan penuh dari raja setempat. Raja setempatnya juga mempromosikan dia, mensponsori dia untuk dia bolak-balik ke Nalanda. Jadi dia senang di situ, dia di manusiawikan dia. Ya, hubungannya dengan Borobudur? Ya? Dengan Borobudur. Oh, Borobudur kenapa? Ini, Muara Jambi. Oh, kalau dengan Borobudur hubungannya dia 8 kali lebih besar dari Borobudur. Muara Jambi itu 8 kali lebih besar dari situsnya Borobudur. Jadi dia panjangnya 81 km, lebarnya 2,4 km. Kalau dikali kan 30. Muara Jambi itu, gambaran saya tuh Borobudur tuh kan monumen Buddhisme terbesar, tapi cuma itunya candinya aja ya. Tapi wilayahnya kalah. Tetap aja wilayahnya pun kayak kan Borobudur punya aura situs ya, tidak hanya solid tapi voidnya juga cukup gede. Nah kalau Muara Jambi itu situsnya itu 8,1 kilo dari 2,4 kilo kali 2,4 kilo. Jadi sekitar berapa itu? 32 km persegi. Dan kemarin kan di ruangan ini kita bicara tentang Atlantis itu. Nah menurut Anda gimana? Apakah ada hubungannya itu dengan dugaan Atlantis itu? Atlantis itu kan sampai sekarang di dunia akademis masih dianggap pseudoscience ya. Iya. Pseudo information sih ya. Memang dari segi informasi kalau kita kembali ke peta yang saya kirim Pak Jaya itu yang gerak-gerak itu kan, itu kan semua jadi satu. Nah, tapi kalau Atlantis itu kan sebuah kebudayaannya tinggi, teknologinya tinggi. Memang jejak-jejak tapak kalau dilihat dari langit, dari satelit, dari radar dan sebagainya itu tidak kelihatan ada hubungan dengan Atlantis gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau memang mau ngejar itu orang-orang silahkan, tapi dengan adanya kita 50.000 tahun civilization atau kebudayaan kita bisa gambar-gambar di Goa Sulawesi itu kemungkinannya besar gitu. Mungkin maksud saya kemungkinan juga ada civilization lah zaman dulu itu. Kan sekarang ada hikayat banjir besar itu. Iya, yang kemudian dengan Nabi Nuh. Tapi kalau secara akademik, skala saintifik masih memerlukan, masih diperdebatkan dengan bukti-bukti empiris. Ya kalau sekarang udah zamannya AI, kita bisa memakai AR untuk melakukan reiterasi terus-menerus pembacaan paten-paten di permukaan bumi sehingga bisa ketahuan. Karena jejak-jejak tapak-tapak civilization itu akan terlihat dari langit kalau betul-betul pakai artificial intelligence, akan kelihatan. Ini sentuhan tangan manusia atau ini natural. Kalau alam itu kan fraktal ya, ini bisa tidak fraktal, tapi terjadi umpamanya kotak itu, ini kotak tidak natural jadinya gitu, dan di bawah laut dengan sonar kalau di bawah laut kan. Nah, saya memang di bidang ini, makanya diminta sama Yayasan Serumpun Bumi Melayu itu untuk menyelidiki melalui hal-hal seperti ini dengan Profesor Josafat yang di Chiba University itu, saya bersatu sama dia, bekerja sama lah. Profesor Josafat. Sejauh ini dari tugas yang Anda menunaikan tugas itu,
Apa yang Anda temukan? Pengalaman kami waktu di Muara Jambi, tapi ini belum dipublis ya. Tidak apa-apa. Pak Jaya, kita melakukan dengan LIDAR dan beberapa satelit dengan bantuan Kementerian Luar Negeri. Memang studi yang dilakukan oleh universitas di Indonesia, di Jepang dan di mana itu belum memakai dengan benar-benar pattern recognition system dengan artificial intelligence. Kita menemukan bahwa jejak air di Muara Jambi itu, di percandian Muara Jambi itu lebih canggih daripada yang kita perkirakan. Jadi mereka sudah maksudnya mereka mempunyai kemampuan melakukan manajemen air di dalam candi. Irigasi dan kanal-kanal untuk transportasi. Antar candi kan ada 88 yang di sana. 101 sebetulnya dan bisa ketemu lagi yang lain. Sekarang 88 tapi 10 yang udah bersih. Itu jejak-jejak transportasi air di dalam kompleks candi itu terlihat. Kita memakai namanya synthetic aperture radar, SAR radar ya. Anda lihat hasilnya? Iya, kita memakai lidar ya. Kita memakai foto udara, fotogrametri. Kita pakai macam-macam lah ya. Mudah-mudahan kita bisa publikasikan nanti dengan kawan-kawan itu. Yang paling canggih itu adalah air, water management. Karena water managementnya itu mereka managing air di dalam candinya dan in connection to the river Batanghari itu sendiri. Jadi ini yang bagus sekali adalah mempersatukan alam gitu. Jagat kecil, jagat besar. Jagat Batangharinya jagat besar, gitu ya. Jagat cilik gitu kan. Ini jagat kecil. Airnya bertemu. Dan itu manajemen flooding, banjirnya, anti banjirnya cukup canggih kalau kita lihat. Kan di Angkor Wat juga ada tuh. Iya. Tapi itu kan belakangan di Angkor Wat itu. Jadi itu salah satunya. Terus morfologi itu adalah antar gedung, ruang-ruang antar gedung, pengaturan ruang-ruang kosong, pengaturan ruang-ruang void antar gedung. Itu kan berdasarkan mandala, ya kan, Buddhisme mandala, orientation and space arrangement. Jadi ya seperti Borobudur. Ya banyak di situ. Jadi mereka kosmologinya benar-benar terjadi. Nah itu yang memberikan pengajaran kepada local people, sehingga mereka ngerti juga. Mandala itu Hindu atau Buddhis? Hindu, tapi Buddha juga. Itu dua-duanya. Cuman lebih didalami di Buddhism didalamin lagi gitu. Tapi itu dari zaman dulu loh, 5.000 tahun yang lalu mandala itu kosmologinya ya. Iya. Jadi ada unsur saintifik yaitu di bidang logam, di bidang craftsmanship, di bidang patung, di bidang pembangunan gedung, di dalam tata ruangannya sendiri, di dalam candi-candi itu sendiri juga berdasarkan mandala, berdasarkan geomancy ya kalau kita sebutnya. Iya. Ya I Ching I Ching itu, I Ching kan pakai yang gini-gini itu kan itu. Jadi kalau bagi pelajaran bagi kita sekarang ini adalah bagaimana untuk bisa merasakan sebuah kultur untuk menjadi pelajaran buat masa depan, pembangunan tata kota, pembangunan itu, karena dia sangat sensitif. Intinya sekarang itu meskipun mereka juga dagang ya, tapi mereka juga bertuhan atau beragama atau spiritual sehingga memerhatikan hal-hal intangible, tangible, yaitu dagang, cari makan dan sebagainya ya, berperang atau apa, bernari, memasak dan sebagainya itu kan normal. Terus craftsmanship bikin apa-apa, tapi mereka juga memikirkan hal-hal yang intangible, yang UNESCO bilang kan intangible cultural heritage, itu yang bisa dapat juga. Kayak wayang itu kan intangible. Iya. Jadi kosmologinya sama spiritualitinya cukup tinggi di situ. Makanya mungkin I Ching itu sangat betah di situ. Sampai sekolah yang sekarang di dunia akademis itu masih bertanya-tanya dan belum bisa menemukan jawaban kenapa I Ching itu suka nongkrong di situ gitu. Rupanya dia menemukan mungkin ketenangan batin habitatnya. Jadi habitatnya. Akhirnya dia pulang juga.
Dia memilih tempat itu untuk menerjemahkan stansa yang diambil dari India itu, stansa Buddhism itu. Iya, dari Anda. Itu dia memilih di situ. Nah, menurut Anda budayaan ini puncaknya kan pada waktu itu Muara Jambi itu ya. Kemudian terjadi teori the rise and decline, ya. Itu decline-nya mulai kapan? Dan karena apa? Dia mulainya kan abad ke-7 ya, 8 lah. Ketika Ising datang dan sebagainya. Terjadinya tuh sebetulnya persaingan atau perebutan jalur perdagangan dan jalur pertempuran, jalur perang ya, angkatan perang ya. Itu di titik Selat Malaka itu. Jadi kerajaan Chola sama Raja Chola itu kan nyerang Sriwijaya tahun 1050 kalau 1070 ya. Pokoknya 1000. Dan Raja Singasari nyerang situ juga 1025. Dua-duanya abad 13. Satu abad 11, satu abad 12. Jadi dia decline-nya ketika dia dapat serangan dari Chola, kerajaan Chola di India sama kerajaan Singasari. Pertama Singasari itu sebetulnya ekspedisi saja. Tapi terus nyerbu gitu. Nah, dia mulai turun di situ, menjadi negara bagian Singosari akhirnya. Nah, itu mulai menurun, abad 13 itu dia mulai menurun. Itu yang menyebabkan. Tapi itu disebabkan oleh perebutan sumber daya alam, perebutan jalur-jalur perdagangan, perebutan jalur-jalur keamanan, geosecurity. Jadi sebelumnya seseorang bisa ambil PhD di bidang ini. Iya. Masa lalu ini sampai sekarang kan Selat Malaka menjadi paling paling dahsyat kan selain Selat Laut Merah sana ya. Iya. 80% daripada perdagangan dunia lewat situ. Iya. Jadi kalau Pak Jokowi mau ngerjain Israel, tutup aja di situ bagi kapal Israel beres, tapi kan nggak mau dia. Kalau mau gaya dia gitu. Aduh, mau dimaafkan pertanyaan saya mungkin terkesan bodoh bagi Anda. Wah, nggak ada. Begini, Ratu Sima Anda pernah dengar kan Ratu Sima? Pernah dengar, tapi nggak dalam saya. Tapi itu ada hubungannya nggak dengan ini? Kan beliau kuat di angkatan laut. Tahun berapa ya beliau? Wah, itu dia. Kita tinggal lihat tahunnya. Tapi kalau memang beliau hidup di zaman itu, karena saya kan ahli geospatial. Kalau dia itu apa satu lagi dari Aceh, Malayahati itu juga admiral gila itu. Kan dua-duanya jago perempuan perang di laut. Iya. Ya pasti bertempur itu, yang jelas. Kalau itu Tapi sekali lagi kalau saya keliru tolong dikurangi. Hinduisme dan Buddhisme kan very maskulin kan femininnya pemimpinnya jarang sekali kan. Pemimpin bukan deity ya, bukan dewi, pemimpin. Maksudnya banyak female leadersnya, banyak raja-raja perempuannya. Justru enggak. Aslinya Hindu dan Buddhisme jarang sekali kan dengar. Hindu Buddha tuh sebetulnya mengarah lingga yoni itu harusannya. Mereka tuh kan ke arah mereka mengerti sekali kosmologi itu. Mereka mengerti sekali mengenai masalah lingga dan yoni. Jadi lingga itu kan yoni, itu kan perempuan laki itu ya. Satu yang nembus, satu yang menerima kan, keris dan sarungnya. Jadi banyak sekali juga di Jawa lambang-lambang lingga dan yoni itu. Gitu. Sama aja di mana-mana tuh, sampai juga di Muara Jambi dan di Palembang semuanya sama. Jadi juga ya. Untuk mengerti mau feminin mau maskulin itu mereka tergantung keadaan aja, tapi mereka anggap sama. Kalau di Hinduism lebih sensitif mengenai hal itu. Kalau Buddhism itu kan berserah. Iya. Yang penting dia menyatu sama maksimum moksanya itu kan di nirwana ya. Tapi kalau dia sih apa adanya ya. Tapi kalau Hindu itu lebih sensitif di dalam hal siapa yang jadi leader, perempuan atau laki. Cuman memang di Hinduism itu saya menariknya kemarin baru ngobrol-ngobrol, Hinduism itu ternyata tauhid juga gitu.
Hinduisme itu tauhid, jadi dia ujung-ujungnya dewa yang paling tingginya Tuhan yang itu tidak bisa diukur, dilihat, dibandingkan itu sama dengan kulhunya daripada al-ikhlasnya Islam. Bener aneh banget itu. Saya baru sadar 2 hari Ya lalu. akhirnya kita mengerucut. Semuanya mengerucut ke satu, ke alif lah. Alif. Tapi kalau jawaban kepada Bapak itu mengenai maskulin dan feminin, itu karena mereka mengerti soal itu, soal procreation namanya ya. Iya. Jadi mereka bisa tinggal nyetel-nyetel aja di situ. Tapi Ya. kalau queen atau raja sebetulnya nggak jadi masalah sih. Iya. Ya, kembali lagi ke Muara Jambi, Batanghari. Ya, Sungai Batanghari sendiri itu panjangnya berapa? 800 km. Kalau Lebarnya 1 kilo. Jadi itu bisa jadi sungai Nil untuk Ya makanya saya mau tanya itu. pariwisata. Sungai Rains ya, sungai macam-macam. Seine belakangan Seine Seine atau Rains Paris. sih? Seine ya. Seine. Ah itu kenapa enggak dari dulu gitu? Kan kita Bengawan Solo kalah panjang ya. Bengawan Solo kalah Kalah panjang. panjang. Kalah lebar juga mungkin. Itu kan seperti laut 1 kilo itu. Jadi itu sebetulnya suatu modal dari Tuhan ya untuk dijadikan pusat pariwisata, pusat kebudayaan, menjadi pusat laboratorium kebudayaan sebetulnya di Indonesia. Harusnya Indonesia ini kan ring of fire ya. Nah, Muara Jambi juga kayaknya waktu itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman juga mempunyai kemampuan untuk masalah fondasi menghadapi gempa bumi. Waduh. Nah ini, jadi ada ilmu-ilmu yang dia tahu secara belajar dari alam, Iya. mungkin dari bahan. Dan juga mungkin pernah mengalami gempa bumi juga. Ya, toh? Pasti karena itu di Sumatera ya. Iya. Sumatera kan jalur ring of fire itu ya. Iya. Sumatera, Jawa, mana. Dan kemampuan, nah di situ tuh juga ada yang namanya arsitek-arsitek dan disebut sapata. Sapata itulah craftsmen ya. Itu yang mengawasi semua pembangunan gedung-gedung dari gedung holistik sampai gedung rumah, tergantung yang mesen siapa. Dan mereka punya bata-bata yang ditulis-tulis untuk memodelkan rumah atau bangunannya akan jadi semacam iPad. Itu banyak tuh. Jadi dia bilang dulu begini. Jadi mempengaruhi. Nah ini orang-orang ini datang dari sana, dari India kebanyakan tuh. Dan Cina pasti ya. Tapi kebanyakan sangat kuat di India di sini. Nah Chinese itu membawa potteries ya, baju India juga gitu. Tapi kalau baik Hindu maupun Buddhisme akarnya kan di India kan? Yes, Ya. India. Ya. Jadi itu melting pot sekali. Jadi ya kalau saya sih sebagai salah satu juga pengamat geosecurity ya, geopolitics, ini bagus sekali untuk dijadikan sebagai pelajaran sejarah yang sekarang nggak jauh-jauh amat dari ini. Kan Laut Cina Selatan itu South Sea sebetulnya. Iya. Bukan Southeast Asia, tapi Laut Cina Selatan lah pokoknya itu. Yang sekarang Cina membuat kekuasaannya dia jadi satu di dalam Laut Cina. Sekarang kan konflik kan antara NATO, Amerika, Indo-Pasifik sekarang itu kan. Nah, Anda sendiri itu sekarang ditugaskan untuk apa sebetulnya? Di sini. Tugasnya. Jadi Yayasan Bumi yang saya diminta masuk ini, Yayasan Serumpun Bumi Melayu. Saya ditugaskan Yayasan Rumpun Bumi. Serumpun Bumi Melayu. Serumpun Bumi Melayu. Saya senang-senang aja diminta kan. Nah saya diminta menjadi data scientist. Data scientist itu adalah mengumpulkan berbagai macam data. Apapun juga, data spatial, data tabular, data lama, data dulu ya, semua mau dijadi satu untuk membuat sebuah laboratorium kultur. Jadi laboratorium ini, yayasan ini ada di mana? ada di Jakarta. Jakarta. Jakarta.
kebanyakan orang-orang pecinta kultur semua. Ada dari UI, dari Universitas Jambi, ada penyuka baju, ada pembuat baju, karena dia menyelidiki baju mengenai fashion ya. Ada yang suka. Ada tarian juga. Ada juga penari. Oh iya. Salah satu penari istana ada di situ, yang zaman dulu tapi ya sudah 70 tahun. Terus ada, nanti mungkin saya kenalin Bapak ya. Tapi ada ahli kain, ahli tekstil, ahli macam-macam, pokoknya kultur ya. Terus ahli pottery. Dan ini ada hubungannya dengan BRIN atau berdiri sendiri? BRIN. Iya. Tidak. Enggak, ada berdiri sendiri. Ini ya? benar-benar swasembada rakyat ya. ingin menimbulkan kembali, karena di Muara Jambi itu pemerintah aja nggak merhatiin. Sekarang mau jadi gudang batu bara di situ. Jadi di dekat sungai itu, di site-nya Muara Jambi itu ada tumpukan batu bara setinggi 15 meter, selebar 100 meter, udah penuh gitu. Pak Jokowi pernah janji untuk beresin, tapi nggak dikerjain Pak Jokowi. Beliau datang, oh iya nanti saya suruh beresin. Setahun yang lalu tapi nggak beresin. Jadi intinya itu rehabilitasi, Pak. Ya lawannya sama pemilik tambang batu bara kan. Ya lawannya kapital. Nah, tapi ini memerlukan kekuatan yang keras, memerlukan seorang presiden yang mengerti kultur, mengenai budaya, tapi mengenai kulturnya duit. Karena kami sedang membuat website. Begini ya, orang-orang seperti kita, saya sudah sebut Anda sebagai lah kita. Thank you. Itu pasti oleh mereka, teman-teman kita yang pemodal ini dianggap orang gila yang mubazir. Kita menghambat ini mau naruh batu bara di situ kok nggak boleh. Ya itu beliau nggak ngerti itu anunya situ Pak. Kalau mereka mau baca undang-undang Purbakala, undang-undang preservasi, ya mereka melanggar itu. Jadi ada tapi yang mereka pembiaran. baca kan undang-undang ekonomi. Lah itu makanya. Belum nanti tambah omnibus law nanti. Lah itulah. Nanti mungkin setelah ini mudah-mudahan Pak Prabowo ini presiden yang baru mau dengerin. Karena beliau kan pidatonya kemarin di mana-mana itu kan membela dulu baru makmur kan ngomongnya. Beliau bilang di situ bahwa rakyat Indonesia harus dibela dulu baru dimakmurkan, gitu tuh pidatonya. Jadi yang dibela apa? Yang dibela tanahnya dong, orangnya, tanahnya, budayanya, peradabannya. Nah, saya kira nanti bagus sekali ini Anda mengingatkan bahwa kami punya sahabat Adlison. Nah Adlison? itu oh ya oke. Ya itu orang gila juga, itu orang gila budaya maksudnya. Kerisnya banyak banget tuh. Apa? Kerisnya banyak banget. Keris, beringan hitam, semua kumpul wayang. Nah, beliau harus perlu tahu pemerkosaan kebudayaan di tanah kita sendiri itu terjadi sekarang di situ. Itu baru satu tempat, belum di mana-mana. Oh iya Pak. Tapi mumpung kita masih tahu ini, karena turis kalau ke sini kan bawa devisa. Yang dicari kan begini-begini, bukan dicari gedung-gedung tinggi, ini dia udah lihat di negaranya. Tapi turis ke sini kan. Iya. Bagus Pak, nanti ingatkan nanti Pak Fadlison. Yang jarang sekali diajarkan dari anak-anak kecil kita adalah kita menghargai budaya dan peradaban kita. Itu sebuah intangible heritage. Tapi itu jauh lebih berharga daripada artefaks. Iya. Ya, artefaks ya udah. Kalau ini kan nggak intangible kan, jadi kemanusiaan sebetulnya. Kemanusiaan. Jadi mahkota peradaban. Waktu ke sana itu saya sedih sekali. Oh, Anda lihat mata kepala? Iya, saya lihat mata kepala, terus juga ada di YouTube ya oleh Najwa Shihab yang masukin. Nah, saya sudah teriak-teriak sudah. Kira-kira berapa bulan yang lalu ke sana, wah, banyak sudah yang bikin informasi mengenai ini, tapi karena terlalu banyak ke dalam investasi ya. Investasi memang betul. Ya itu yang begini-begini ini
dianggap penghalang malah Pak. Ya. Tapi ya coba nanti, insya Allah. Amin. Ya. Nah, waktu yang membatasi kita, Prof, apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui tentang proyek peradaban yang sedang Anda lakukan ini? Jadi gini, kita sedang membuat sebuah sistem analisis ya. Kan sistem analisis yang sekarang dilakukan di dunia akademis itu agak outdated ya. Outdatednya itu begini, series pendekatannya. Habis A ke B, habis ke C. Harusnya jaringan, semua bersama, paralel. Nah itu memerlukan teknologi. Teknologinya sensor kan, pakai satelit, pakai segala macam. Processingnya pakai AI. Di mana kita bisa menemukan dan membuat sebuah kesimpulan bahwa ini adalah aset bangsa. Itu belum dilakukan. Jadi sejarah arkeologi itu bisa didukung dengan AI. Jadi bukan berarti kita terlalu itu sama AI ya, tapi AI itu bisa membantu kita membaca ribuan kali lebih cepat dan lebih dalam daripada kita, dan kemudian kita iterasikan. Dan juga lebih akurat kan? Lebih akurat. Ya. Dia bisa menemukan obat yang kalau dipakai cara biasa nggak bisa ketemu, dia bisa nemu dalam 2 jam. Buat ini, buat itu. Dia bisa menemukan, membuat material lain yang belum ada di table of material, belum ada. Jadi dia bisa ketemukan melalui sebuah namanya parallel processing. Parallel processing itu ada creativity and innovation di situ. Yang belum ada. Yang belum ada dilakukan. Yang belum ada diadakan. Belum ada diadakan. Ya, artinya berdasarkan power of analysis itu bisa nongol semua itu. Yang ada jadi tidak ada. Mengenai umpamanya, saya sering ngobrol sama AI, saya suka proses-proses sama AI ya. Ruang kosong itu sebetulnya lebih kuat daripada ruang penuh. Itu AI yang berdasarkan masukan dari saya ya. Akhirnya dia bisa menyimpulkan ruang kosong itu jauh lebih powerful, lebih bernilai daripada ruang penuh, artinya gedung. Jadi umpamanya gedung sama gedung, ini green area. Green area ini jauh lebih harus dihargai daripada gedung ini, karena dia yang memberikan kehidupan. Kalau bicara jauhnya kasunyatan toh, tapi itu bahasa batinannya. Tapi kalau bahasa saintifiknya, void kan bulat. Gila ya. Jadi yang belum dikerjakan adalah proses analisis sama decision making prosesnya. Bagaimana kita bisa bicara dengan siapa ya, membuat keputusan, mumpung sekarang lagi ada pergantian kepemimpinan. Mudah-mudahan intelektualitas muncul sekarang. Apalagi kalau deket sama Fadlizon. Kita semua tahu suka dengan ini. Iya. Oke. Jadi menurut Anda profesi seperti saya ini, mewawancara ini bisa diambil alih oleh AI ya, lebih bagus. Oh enggak. AI itu kan bodoh sebetulnya. Bodoh. AI alat. Jadi tools. Dia bisa menemukan yang kita hilaf menemukan. Terus dia bisa memberikan saran. Tapi dia tidak bisa mencintai. Ya kalau itu. Tidak punya gairah. Enggak punya. Tapi dia unbiased, adil. Kemarin. Wow. Karena tidak bias dia. Ini Anda sangat provokatif ini. Yes. Jadi keadilan itu ada karena kita punya perasaan ya. Yes. Kalau nggak punya perasaan bisa lebih adil betul. Dan dia nggak punya intuisi. Nah, AI itu tidak mengerti mengenai lokal dan non lokal, kayak telepati, kayak kenapa orang kembar bisa masing merasa, nggak bisa dia. AI hanya bisa bilang itu hasil dari entanglement daripada kuantum teori dari yang dibelah-belah. Tapi dia hanya bisa bilang begitu. Tergantung kita untuk pakai hati kita untuk mengolahnya menjadi sesuatu produk yang bisa berguna bagi umat manusia. Jadi kita perlu penafsiran terhadap AI ya? Kita tafsirkan, kita tanya terus berapa kali main AI ini, salah juga dia, oh itu minta maaf dia. Tapi minta maafnya juga diprogram untuk minta maaf.
Oh maaf saya belum masukin itu. Jadi kita, iya. Kalau udah di program dia tidak minta maaf. Tapi AI merasa dirinya selalu benar nggak? Nggak ya. Jadi ada kan ChatGPT nih, ada 4 dan seterusnya. Itu minta maaf dia, minta maaf. Nah, kalau Bapak lihat di YouTube sekarang, ada seorang dari Australia, artis. Dia nanya agama ini sama agama ini. Menurut kamu dia Yesus atau Tuhan? Dia punya jawaban, tapi saya nggak mau bilang di sini gitu loh. Saya nggak akan bilang, mesti lihat sendiri. Jadi dia baca ini berdasarkan verses atau ayat-ayat di Bible dan Quran gitu. Ini. Nabi Muhammad itu siapa? Ini siapa? Yesus itu siapa? Paulus itu siapa? Terus Siddhartha Gautama itu siapa sih sebetulnya? Karena dia tidak beragama dan memang dia tidak punya perasaan bertuhan dan sebagainya. Dia apa adanya. Kata-kata itu kan jadi narasi itu mengarahnya kepada orang ini nabi atau bukan nabi gitu. Dijawab. Tapi jawabannya nanti aja ngomongnya. Oke. Nah, kalau Anda menilai apa yang Anda sudah lakukan, yang tadi Anda bilang kan belum dipublikasikan ya, itu hasilnya cukup bagus. Harusnya sih bagus, cuman masalahnya karena ini juga memang artificial dan pakai superkomputer yang ada di luar negeri, jadi kita ada biaya kan. Jadi kita di sini kan nggak ada superkomputer, paling di sini paralel komputer, di 1000 komputer dijadiin satu ya. Tapi beneran komputer yang beneran gede itu di sana. Nah itu. Padahal ada. Di sini. Ya, ada. Di sana ada, namanya Watson, kita bisa langganan gitu ya. Mahal. Nggak gitu mahal sih, teman apalagi kita kan non profit ya biasanya. Uangnya nggak ada. Iya. Kita bilang gitu, nggak non profit. Jadi kemampuan kita jadi kita tidak hanya kepada Batanghari aja gitu. Nanti ke seluruh Indonesia. Mengarahnya kepada pembangunan kesadaran, bukan kita mikirin masa lalu, tapi ini sebuah jangan lupakan sejarah untuk fondasi masa depan kan. Tapi juga untuk ngajarin kepada anak-anak muda kita yang Z, milenial dan Z itu untuk mengetahui dan sekedar podcast atau podcast dia yang slapstick itu lebih dari itu gitu. Dan itu bisa membuat kesimpulan bahwa nggak bodoh orang zaman dulu itu. There are lost knowledge and wisdom. Banyak wisdom sama pengetahuan yang hilang zaman dulu. Iya. Seperti pengobatan, seperti pernafasan. Iya. Termasuk awareness juga. Iya. Yang nggak usah ngomongin Tuhan deh. Kita ngomongin yang kalau Tuhan jadi berantem kan. Kita ngomongin pelatihan aja. Iya. Jadi juga martial arts loh, saya ketemu loh. AI-nya nggak mau, hasilnya nggak mau ngasih tahu gitu ya. Kalau ngasih tahu nanti konversi. Jadi lama-lama kan benar atau tidak benar. Tapi kalau mendekati ilmu systems thinking, systems pakai S Pak ya, systems thinking, itu kan ada proses berdasarkan. Jadi AI punya etika juga ya. Mungkin dari pembuat. If you asking sensitive questions like religions, like give this answer. Gitu. Tapi saya atur dia jawab juga. Nah. Menarik, Anda kan ngalamin itu sendiri ya. Tapi saya terima kasih sekali ini dapat undangan ini karena dikasih kesempatan untuk bicarakan di depan umum ya. Iya Pak, tentunya karena ya itu yang saya bilang Anda itu, atau mungkin saya memandang Anda itu sebagai AI ya. Enggak juga. Alat untuk belajar. Satu yang belum diajarkan di dunia pendidikan adalah untuk merasa. Rasa. Jadi kita ngomong otak kanan kiri lagi ya, otak logika lah. Iya. Terlalu akal sehingga hati itu atau kalbu berani tertutupi. Jadi bagaimana? Jadi saya di sini juga mau saya selipkan pendidikan bagaimana bisa merosot dan bisa membaca. Kalau di Quran Iqra itu membaca. Yang baca bukan matanya, hatinya yang baca. Nah, kalbu. Di Finlandia, di Scandinavian countries itu sudah mulai dinaikin. Pokoknya
dia harus mengeluarkan semua perasaan di gambar, mau jelek mau bagus, di gambar-gambar, play and learn, play and learn, play and learn and simulate, play and learn, play and learn and simulate. Dari kecil sudah disuruh bersimulasi, suruh what if, and then exercise. Andai kata mologi. Exercise your feelings. Iya. Nah itu di dalam situ untuk kultur. Ya masalah negara kita kan ini kan Pak. Kalau pinter banyak orang pinter kan, bisa belajar lah. Tapi akhlaknya itu Pak susah. Nah kalau soal akhlak itu jadi budi pekerti ya. Iya. Nah kan itu perasa lagi. Itu kosong. Seperti umpamanya nih, saya agak sensitif dikit nih. Ada studi di luar negeri, bayi udah bisa ngelihat, sudah bisa nangis. Disuruh ngelihat orang berjenggot segini, sama lihat orang kelingis, dia nangis lihat orang jenggot itu. Jadi secara inherent di dalam tubuhnya sudah ada di RNA itu informasi berjenggot itu berangasan, nangis dia. Nanti saya carikan papernya. Itu jadi bukan berarti orang berjenggot itu nggak bener ya, tapi dia itu inherent. Iya sudah ya. archetype Jung kan situ. Nah, ya ke Jung itu kan. Tapi Jung dibilang pseudoscience juga. Nah, mungkin di depan tidak pseudoscience dia kan. Dia akan jadi sains. Jung and Bohr itu, BHOR itu kan kayak dukun kalau ngomong. Coba Bapak kita lihat sama Bapak udah lihat udah baca pasti ya. Kayak dukun kan dia membicarakan sesuatu yang aneh-aneh tuh. Saya nanti saya carikan, gak usah ngomong sekarang itu. Keren ya. Jadi budaya dan kultur itu ini saya kira yang kedua. Jadi ada dua nih. Ya, ini nanti akan disusul. Saya harap Anda berkenan menjadi tamu langganan kita. Pokoknya nanti kita apapun kita bicarakan di sini. Iya. Ya, tadi itu, mungkin AI itu tadi pengalaman Anda. Mungkin AI itu bagus untuk dibicarakan. AI kan eksakta, tapi AI and budaya. Ya itu dia. AI dan budaya itu penting. AI dan peradaban. Oke, Anda siapkan ya? Iya, itu. Oke. Terima kasih. Jaya Supana Institute mengucapkan terima kasih kepada saya Profesor Tommy Tamtama ya PhD yang telah berkenan sekali lagi menjadi narasumber utama acara Supana Show dengan tema peradaban Batanghari. Wah keren ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ya, tepuk tangan.